Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Asyrul muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita untuk membahas fikih salat. Dan kita masih di pembahasan waktu salat. Alhamdulillah, waktu zuhur, asar, maghrib dan isya sudah kita bahas. Selanjutnya adalah waktu subuh. Waktu subuh ma'asyiral muslimin mulai dari terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq ini cahaya yang luas itu ya. Sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Jadi ini waktu salat subuh. Jadi semenjak fajar shadiq ya kalau kita alhamdulillah lah ya kita di sekarang ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jadwal salat, maka insyaallah itu sudah mencukupkan. Hanya saja disesuaikan ya daerahnya karena kadang ada tambahan ada kurang ya. Sampai terbitnya matahari. Jadi ini harus kita ingat. Baik masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan waktu ya atau terkait dengan salat subuh, maka ingin saya ingatkan kalau seandainya ada seseorang yang terlewat karena mungkin ketiduran ya. Maka bagaimana? Kita katakan ya dia salat. Lah udah habis waktunya. Iya, dia tetap salat. Tapi salatnya bukan adaan, yaitu qadaan. Jadi dia mengqadha salatnya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan, dan saya sering dengar atau pernah mendengar lah, ya udah habis waktunya, ya udah berarti. Ya udah enggak salah orang habis waktunya. Ya, udah lewat gitu ya. Maka kita katakan tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa salat, dia terlupakan atau dia ketiduran. Jadi tidur kemudian kata Allah kelewat gitu ya. Maka apa kata Rasul? Falyusalliha. Maka udah dia kerjakan salat tersebut ketika dia ingat. Ketika dia bangun ya kalau tidur dia. Dia wudu kemudian tidur. Meskipun di luar salat. Karena dia ada udzur. Maka dia laksanakan salat tersebut. Sekalipun mungkin jam 8 ya bangunnya. Maka bagaimana? Ya udah dia kerjakan salat subuh di waktu tersebut berdasarkan hadis ini. Ya berdasarkan hadis ini dan ini disebutkan di dalam ya, kitab-kitab para fuqaha ya, pakar fikih. Jadi enggak semerta-merta langsung udah salat berarti ya udah selesai gimana lagi orang ketiduran gitu ya. Enggak, dia harus kerjakan salat tersebut itu di qadha. Kemudian saya ingatkan ma'asyiral muslimin terkait dengan salat subuh ini terkait banyak sebetulnya ya nanti ada pembahasan azan, tapi saya ingin sampaikan 2 rakaat sebelum subuh ya. 2 rakaat sebelum subuh. Kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan salat qobliyah ya. Qobliyah subuh ini, apalagi keutamaannya insyaallah semua kita telah paham dalam hadis sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan fama dan seisinya, tapi dunia dan seisinya. Itu lebih baik bahkan. Sehingga kita usahakan jangan sampai tertinggal. Ya. Kalau seandainya tertinggal karena mungkin qadarullah ya cepat komatnya, maka bagaimana? Para ulama mengatakan diqadha. Ya boleh diqadha, tidak masalah. Diqadha. Dikerjakan setelah sholat boleh tidak masalah. Ada hadis ya saya sampaikan ya, kita agak ini gitu ya. Ada hadis riwayat Imam Ahmad ya, atau riwayat Imam Tirmidzi agak terlupakan. Jadi pernah suatu ketika setelah sholat subuh ada salah seorang sahabat dia bangkit lagi terus sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya ketika sahabat tersebut selesai. As-subuh arba'an, apakah sholat subuh 4 rakaat? Kemudian sahabat tersebut menyampaikan alasannya, wahai Rasulullah saya tadi belum sholat qobliyah, maka ini saya qadha. Kemudian Nabi SAW beliau tidak mengingkari. Ini menunjukkan persetujuan beliau dan sesuatu apabila disetujui oleh Rasul maka itu adalah ya suatu hal yang dibolehkan sehingga boleh kita qadha. Cuman kalau seandainya kita di tempat yang mana orang itu belum pada tahu, belum ada ilmunya, maka kita qadhanya di ya jangan di masjid ya, di ini saja ya, di mes, di kamar gitu ya. Karena
Bisa jadi orang yang nggak tahu nanti nyangkanya ini apa, habis sholat subuh kok malah sholat lagi 2 rakaat gitu ya. Sehingga jadi apa? Jadi masalah. Sebenarnya bukan ajaran Nabi yang masalah, tapi ketidaktahuan orang itu yang membuat ya masalah. Makanya hadirin saya ya berikan masukan gitu ya, syarat. Kalau kita nggak tahu nanya, bukan malah menjas. Karena sebagian orang belum paham atau nggak tahu langsung ini aliran opo ini ajaran apa ini mazhab apa lagi ini. Padahal dia yang nggak tahu gitu ya. Sehingga perlu bertanya gitu ya, atau perlu mencari tahu apakah ada semacam ini. Kemudian terakhir ada larangan ketika sudah adzan, ada larangan untuk sholat lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Ya, jadi cukup 2 rakaat saja. Cukup 2 rakaat. Hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala. Jadi Nabi SAW melarang ya kita ini sholat lebih dari 2 rakaat. Jadi ketika adzan sudah berkumandang, maka yang dibolehkan qobliyah saja. Qobliyah saja. Oleh karena itu sampai-sampai ada sebagian ya para ulama itu ketika mereka sudah sholat sunnah qobliyah di rumahnya, kemudian masuk masjid, mereka tidak sholat lagi. Ya. Tidak sholat tahiyatul masjid karena khawatir masuk ke larangan Nabi tadi. Ya, hadisnya sahih, silahkan dicek saja banyak ya di kitab-kitab hadis. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.